Hai semua, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin roti isi dengan metode Tangzong. Hasilnya lembut banget, empuk, dan terasa ringan. Bahkan keesokan harinya, roti ini masih lembut dan empuk banget. Tidak sulit membuat roti ini, dan kita akan puas banget begitu kita melihat hasilnya. Rotinya dengan serat yang halus dan enak banget. Silakan diikuti ya. Terima kasih. Mula-mula kita memanaskan tepung terigu dan air dengan perbandingan 1:5. 1 untuk tepung dan 5 untuk air. Kita memanaskannya di atas api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong ya. Sampai dia berbentuk pasta seperti ini ya. Mulai mengental dan kemudian dia berbentuk seperti pasta. Lalu matikan api dan ini akan kita dinginkan ya. Kita masukkan ke dalam suatu wadah seperti ini. Kemudian kita tutup dengan plastik cling wrap. Dan ketika kita menutupnya, cling wrap ini harus menyentuh permukaan Tangzong ya, supaya lapisan permukaannya tidak menjadi kering ya. Nah, ini kita dinginkan sampai suhu ruang ya. Ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat roti. Kita mulai. Pertama-tama susu cair kita masukkan ke dalam suatu wadah. Masukkan gula halus. Ya. Telur 1 butir. Ragi instan. Kita aduk. Ya, seperti ini. Lalu tambahkan tepung terigu. Saya menggunakan protein sedang dan protein tinggi ya. Hingga seratnya tidak terlalu panjang seperti pada roti tawar ya. Kemudian tambahkan susu bubuk. Kemudian tambahkan Tangzong ya. Kita masukkan, ini sudah suhu ruang ya, tidak panas lagi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Saya gunakan spatula terlebih dahulu, kemudian setelah ini saya menggunakan mixer yang berbentuk spiral ya. Pertama-tama saya mixer dulu selama 5 menit. Ya, seperti ini. Nah, ini lebih halus ya sekarang. Setelah itu saya tambahkan garam dan margarin. Setelah terbentuk gluten ya. Saya tidak langsung di awal ya menambahkannya. Nah, ini kemudian kita mixer lagi sampai kira-kira 20 menit ya. Sampai dia lebih halus. Hasilnya seperti ini. Adonannya halus dan elastis ya. Karena ini adalah adonan yang sangat lengket, saya menggunakan tepung secukupnya, asal tidak lengket ya. Nah, asalkan tidak lengket, kita boleh menggunakan tepung secukupnya ya. Nah, ini adonannya cukup halus, jadi saya tidak mengadon lagi ya. Kemudian ini kita diamkan sekitar 50 menit. Karena kebetulan di tempat saya suhu agak dingin. Nah, ini dia setelah 50 menit.
Sekarang kita akan membagi adonan. Ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Ukurannya saya akan menimbangnya terlebih dahulu karena saya agak sulit membaginya dengan ukuran yang sama ya. Jadi boleh menggunakan timbangan ya. Adonannya agak lengket ya. Tinggal kita tambahkan sedikit tepung ya. Kemudian kita bagi, ini sesuai dengan selera masing-masing. Saya akan menimbangnya sekitar 70 gram ya. Teman-teman bisa sesuai dengan selera masing-masing. Ada sekitar 12 ya. Saya menggunakan ayam jamur sebagai bahan isiannya. Teman-teman bisa memakai yang lain ya. Dan loyangnya, loyang bulat dioles dengan margarin terlebih dahulu. Nah, ambil satu adonan. Saya hanya menggunakan tangan. Kemudian isi dengan bahan isian sesuai dengan selera masing-masing ya. Kemudian ditutup dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya, supaya isinya tidak keluar nanti ya. Kita cubit-cubit sampai rapat seperti ini. Kita pastikan tidak ada yang bocor ya. Lalu kita susun di atas loyang ya, seperti ini ya. Kita ulangi lagi, ambil satu adonan, bisa pakai rolling pin atau tangan ya juga boleh. Lebarkan seperti ini ya. Kemudian kita isi dengan bahan isian sesuai dengan selera masing-masing ya. Saya sekitar 2 sendok ya. Kemudian kita tutup dengan cara merapatkan bagian pinggir-pinggirnya dengan cara mencubit-cubit seperti ini ya. Kemudian pastikan tidak ada yang bocor. Kita bulet-buletkan, kita rapi-rapikan ya. Seperti ini, lalu kita susun lagi ya. Di atas loyang, jangan terlalu rapat ya, karena dia akan mengembang lagi. Nah, ini kita lakukan sampai adonan habis ya. Oke. Kalau yang ini, saya tidak memakai bahan isian. Ini hanya kosong aja ya. Ada sekitar 4 tanpa isi ya. Nah, ini bagian kiri yang ada isinya. Yang ini yang kosong ya. Kita akan diamkan lagi sekitar 15 menit ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, yang bahan yang ada isian ini lebih mengembang karena kita lakukan terlebih dahulu tadi ya. Dan yang ini masih butuh waktu untuk lebih mengembang. Lalu kita panggang suhu 180 derajat sekitar 35 menit. Ini hasilnya. Segera kita oleskan dengan margarin atau butter bagian permukaannya supaya mengkilap dan menarik ya. Nah, kita oles semuanya permukaannya. Kemudian ini harus segera kita keluarkan dari loyangnya karena nanti kalau terlalu lama embun yang dari roti ini akan membasahi roti sehingga bagian bawah dan pinggir-pinggir roti akan lembab ya. Nah, ini saya langsung keluarkan. Kita akan mendinginkannya di atas kawat pendingin. Kita akan mendinginkan roti ini sehingga sampai pada suhu ruang, baru setelah itu boleh dikemas ya. Nah, ini dia, kita dinginkan sampai pada suhu ruang.
Hasilnya, rotinya empuk, lembut, dan creamy ya, karena mengandung susu. Kita lihat bagian dalamnya. Wah, isinya melimpah. Ini enak banget. Nah, ini adalah roti yang tanpa isi ya. Sudah matang. Segera saya oles dengan margarin bagian permukaannya ya, supaya mengkilap seperti ini ya. Kemudian saya akan keluarkan dan dinginkan sampai suhu ruang. Ini dia hasilnya, roti isi atau bisa disebut roti sobek juga. Ini yang tanpa isi, tetap empuk, lembut, dan coba mari kita lihat bagian isinya. Ini tidak pakai isi ya, jadi kita bisa mengolesnya dengan coklat atau selai ya, sesuai dengan selera masing-masing. Ini lihat teksturnya halus, lembut, empuk ya. Nah, ini wajib dicoba ya, bahkan bisa untuk dijual ya, karena enak banget dan creamy ya. Nah, demikianlah video saya pembuatan roti isi atau roti sobek dengan metode Tangzhong. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!